Selamat datang di Kamis Malam. Ya, konten yang akan membuat kalian berimajinasi lebih dalam dan pastinya akan mencoba mengajak kalian menuju ke dimensi gelap dengan menghadirkan bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol ya. Betul, bintang tamu kali ini spesial banget. Spesial banget. Karena kita akan membahas lebih dalam tentang Madiun dan sekitarnya. Biar kalian lebih tahu, biar kalian lebih menikmati kultur-kultur budaya yang di luar dunia asli. Iya. Ya, dunia-dunia yang tidak terlihat ya. Dan pastinya tidak ada di konten-konten lain ya. Oke. Pastinya tetap di Kamis Malam ini. So, selamat datang di Kamis Malam. Ya, Oke, kita kembali lagi dan kali ini ya Lama nggak jumpa ini. lama gak jumpa ya. Kakak Enrico. Lihat, Kakak Enrico ini luar biasa. busananya Pak, niat sekali. Oh ya, ini Ya, coba berdiri dulu. ceritakan sedikit apa yang Anda pakai. Mencintai kultur. mencintai kultur. Mencintai mbaknya susah. Oh gitu. Oh. Oke lanjut. Oke, lanjut. Kita mungkin di konten lain ya. Konten lain ya. Oke, Mas Enrico. Oke. Walaupun belum cerita, tapi saya juga belum diceritain jujur. Kita juga belum tahu ceritanya seperti apa. Tapi sedikit bocoran Informasi. kalau Enrico ini si ya? Enrico ini akan menceritakan tentang pengalamannya di gunung. Wah ini sebenarnya yang dari dulu saya cukup tertarik karena ada beberapa teman-teman saya yang kebetulan hobi daki gunung, hobi muncak gitu dan ternyata di tengah perjalanan menuju puncak Pasti banyak banyak cerita. sekali cerita. Betul. Iya. Nah, Dan salah satunya Enrico ini emang dari teman apa ya, kayak pencinta alam gitu. Kalau pecinta alam secara terikat enggak sih. Aku iya. cuman Penikmat. mendaki gunung cuman kadang ya tujuan utama mendaki gunung kalau aku pribadi sih untuk berdialektika ngobrol sama diri sendiri. oh ya, oke. Itu lebih nggak tekan sih. Nggak Nggak tekan saya. Pean enggak tekan ta. Nggak tekan. Tapi kamu biasanya kalau daki gunung suka yang rame-rame gitu atau yang benar-benar sendiri yang kamu benar-benar quality time sama diri kamu sendiri gitu Nah biasanya? kalau itu sih kalau beberapa kali ini selama ini belum ada patokan ya mau berapa banyak yang ikut, yang jelas dalam banyak atau tidaknya itu kita tetap saling menjaga aja. Maksudku ya nggak ada patokan meskipun bareng-bareng kan kita juga bisa menyendiri waktu mungkin mau tidur, waktu selesai makan menyendiri tetap bisa sih. Tapi pernah mendaki gunung sendiri? Kalau solo hiking belum, kalau aku solo hiking belum ada niatan sih kalau solo hiking. Oke. Gunung mana aja yang pernah di Kalau aku Lawu baru 3 kali, terus Baru 3 kali. Merbabu, Baru 3 kali. Merbabu, Ya terus mungkin sebenarnya ngomong gitu tuh agak menyombongkan diri dikit sih. Iya sih. Kim. enggak, ya barangkali nanti tertarik sama ceritanya kan nanti bisa ditanyain sama gunung-gunung yang lain kan diundang lagi. Lainnya. Berbagi ke Tapi teman-teman. tapi cukup menarik kalau kita ngomongin Gunung Lawu ya. Gunung Lawu tuh banyak banget yang bilang katanya cukup ya menarik lah ya. Cukup Jadi menarik. sebenarnya Enrico ini lebih banyak sih, maksudnya nggak di Lawu aja, banyak gunung. Tapi kali ini kita akan membahas Gunung Lawu dulu ya. Nanti untuk gunung-gunung selanjutnya mungkin next episode ya. Soalnya kita udah Tapi selain itu mana lagi? Ya kalau Lawu itu 3 kali, terus habis itu aku ke Merbabu, habis Merbabu Sumbing Sindoro, habis Sumbing Sindoro yang terakhir tuh Argopuro. Jadi aku udah 5 gunung tertinggi Pulau Jawa. Emang goalsku sendiri aku pengen nyelesain 10 tertinggi Pulau Jawa. Ini udah berjalan separuh perjalanan aku, kalau bisa dibilang gitu sih, separuh. Cuman untuk cerita-cerita yang mistis aku bener-bener dapet yang pengalamanku pribadi ya yang di Lawu ini, Lawu pendakian pertama khususnya. Soalnya 3 kali tahun 2015 ini pendakian pertama. Terus yang paling gokil dan itu sangat di luar nalar ya yang di Argopuro. Di Argopuro.
Tapi jangan sekarang. Kita akan simpen di episode Iya. berikutnya ya. Soalnya kita masih ada kontrak sama dia. Iya. Biar balik lagi. Ya, Kita Pak. udah taken kontrak barusan. Jadi teman-teman pasti bisa menikmati ya kalau banyak cerita nanti nggak harus hari ini. Mungkin lain kali Mas Andiko bisa menceritakan hal-hal lain. Ya. Jadi untuk kali ini kita menceritakan Gunung Lawu, gunung yang dianggap oleh orang-orang sekitarnya, Madiun dan sekitarnya itu adalah gunung untuk pendakian pertama, padahal itu bukan. Betul. Nah itu, ini Mas Apip kayaknya dia pernah sempat menganalisa tentang dunia pendakian. Dia sampai ngomong kayak gitu, aku sepakat banget soalnya. Maksudnya banyak orang yang menganggap kalau kamu mau belajar atau Nah, gitu. awal-awal pengen mendaki itu coba aja Gunung Lawu dulu. Nah, gitu. padahal sebenarnya susah. Susah. Ya kalau ini saya sendiri pribadi nggak pernah naik gunung, cuman teman-teman tuh banyak yang cerita. Jadi emang Gunung Lawu tuh semacam levelnya tuh bukan level newbie, bukan Iya, level iya. amatir. Ah. Bener ya? Betul. Nah, Dan itu yang mungkin yang di mindset orang-orang kan karena apa kok orang-orang berbicara bahwa Gunung Lawu ini untuk pemula ya itu karena mungkin dalam konteks Konteksnya jarak, dekat. jarak padahal itu sangat ngeri, itu sangat tidak untuk pemula kalau aku boleh ngomong di sini secara jujur-jujuran. Gitu sih, itu bukan untuk pemula, tapi kalau emang pemula terus didampingi sama yang benar-benar profesional itu atau beda cerita. punya pengalaman yang cukup banyak itu nggak masalah, apalagi kalau lewat jalur Cemoro Sewu Mas Apip, Mas Oh, Tori. gitu. Kalau lewat Cemoro Sewu itu lebih Enak. lebih yoi jalannya, lebih yoi. Karena Lebih bersahabat. beberapa orang menganggap Gunung Lawu tuh gunung awal yang mungkin bisa belajar kamu daki. Yang ngomong adalah orang Magetan, orang Pelawasan, Madiun, Caruban, gitu, Pak. Caruban. Ayo munggah gunung yuk. Neng di, Neng neng Lawu Lawu. kene lah. Ya. Lawu kene lah, kene dasmu. Dan mungkin orang-orang di luar Madiun yang jauh-jauh ya, mungkin dari orang-orang mungkin Jawa Barat itu menganggap hah, gimana ceritanya Gunung Lawu untuk awal-awal pendakian untuk belajar? Betul. Itu Gitu kan? itu Ada satu cerita di waktu aku kuliah di Jember kan banyak teman-teman dari satu Indonesia kan itu ada satu yang dari Jakarta dia sering naik gunung dan dia betapa bangganya bisa nyelesain Gunung Lawu. Oh, iya. Sampai kayak gitu. Tapi dia lewat Candi Cetho, via Candi Cetho sih jalurnya. Kan ada ada 5 sekarang. Oke, langsung aja ceritanya kapan nih? Oh, sebat dulu ya. Sambil nyantai biar lebih rileks. Jadi kalau ini cerita di pendakian pertamaku di 2015. 2015, kurang lebih 5 sampai 6 tahun yang lalu ya. Aku masih kelas 3 SMP waktu itu. Waduh. Ini FYI aja, Andriko umurnya baru 20. Iya. Anjing kan? Tapi mukanya memang seperti bapak-bapak anak 3. Ya. Kayaknya ini dimasukin karung, terus dimasukin ragi. Biar ini, Pak, dirabu. Biar cepat membusuk. Biar cepat tua itu. Ini mulutnya kok rusak semua ini, lama nggak ketemu mulutnya kok berantakan, kok seberantakan. Karena betapa susahnya mengundang Anda. Enggak. Ini episode kedua ya? Episode kedua. ya? Ini cukup spesial loh. Kemarin episode pertama kita sama Mbak Padi Sulung, luar biasa. Dandanannya hampir sama dan yang kedua ini ya dengan saya kalau sama jari itu agak gimana ya? Oke. Oke, lanjut. Oke, gimana? 2015 aku masih Oke. kelas 3 SMP, pengetahuan tentang gunung masih minim, sangat-sangat minim, dan kami pada waktu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 5 orang. Dan kami semua yang mendaki itu semua pemula. Oke. Dan kami langsung ke Gunung Lawu lewat jalur via Cemoro Kandang. Aku lewat Kandang yang pertama. Kandang itu kan lebih ke hutan toh, treknya itu banyak hutannya. Pertama kali daki Gunung Lawu langsung lewat Cemoro Kandang. Karena Cemoro Sewu kan mungkin udah ada jalurnya ya, Udah ketata kalau ketata. Cemoro Sewu udah ketata, kalau Kandang masih banyak hutannya. Nah itu ini sebenarnya ada kejadian janggalnya tuh udah waktu sebelum berangkat, sebelum sampai ke base camp di perjalanan waktu berangkat tiba-tiba hujan deras dan itu gobloknya kami. Aku nyebut goblok ya karena itu tadi, karena memang minim pengetahuan tentang gunung. Pikirnya kami berangkat trek malam itu biar nggak lihat trek gitu loh. Jadi kalau lewat gunung kan, kalau trek siang kan treknya kelihatan terus bisa-bisa nanti
mentalnya down, lihat trek yang nanjak. Nah itu kami pikirnya pada waktu itu malam lebih baik. Nah, tapi ternyata setelah beberapa kali mendaki gunung, aku sendiri juga belajar, ternyata malam emang menurutku nggak baik. Yang pertama, pencahayaan gelap. Pandangan jarak kita untuk melangkah cuman pendek banget lah ya. Terus yang lebih bahayanya lagi itu di bagian ini, kita kalau malam itu berbagi oksigen sama tumbuhan. Nah, itu yang nggak baik di pernafasan sih menurutku. Dan aku sendiri dulu di pendakian pertama setiap kali istirahat tuh sering merokok dan itu juga salah banget. Jadi usahakan juga sama teman-teman. Ini nggak apa-apa tuh sambil kita sharing edukasi tentang iya dong. Soalnya kalau aku saranin sih teman-teman kalau naik gunung selama perjalanan jangan merokok. Karena pernafasan terganggu, terus nanti ampek lah kalau kita kecuali kalau orang istirahat panjang gitu ya. Mungkin kalau udah mendirikan tenda, udah kopi gitu sambil ngerokok itu nggak masalah. Tapi kalau selama pendakian aku saranin, ya ini kembali ke pribadi masing-masing ya. Cuman kalau aku menyarankan jangan merokok, eman-eman nanti banyak istirahatnya malah memakan waktu. Jangan merokok. Jangan merokok kalau di pendakian. Ini Anda merokok. Nah itu waktu berangkat itu malam sekitar sore sih menjelang lepas maghrib kami baru berangkat dari Madiun. Sorry, itu kamu sama berapa orang? 6 orang. Itu dalam rangka apa? Daki atas inisiasi sendiri atau mungkin ada tugas dari sekolah karena waktu itu kamu masih SMP kan? Main. Itu gimana? Cuman ya pengen ngerti toh gimana naik gunung itu sensasinya tuh kayak gimana. Dan itu teman satu angkatan semua? Enggak, ada yang udah lulus, yang udah lulus satu sih, yang udah mas-mas satu. Tapi dia ada yang inilah ya, paling nggak membimbing gitu. Tapi ya. usia bukan patokan mas, usia kan cuman angka, jadi itu nggak bisa jadi patokan. Dia emang udah tua, tapi dia pada waktu itu belum punya pengalaman mendaki, Jadi ya kami sama-sama awam. Kami sama-sama awam. Nah itu berangkat lepas maghrib sampai Kabupaten Magetan itu udah hujan jam 8. Jam 8 malam. Soalnya lepas maghrib itu di deadline kami. Maksudku molor gitu loh pada akhirnya. Terus baru sampai Kabupaten Magetan itu jam 8 juga pelan-pelan soalnya kebetulan hujan. Pada waktu itu kami ngiyup di warung sambil makan malam, hujan. Nah, itu bawa lampu. Warung ini masih di Kabupaten Magetan. Enggak, maksudnya kan gelap tuh. Bawa lampu biasanya bawa ya? Enggak kalau itu. Kalau di pendakian enggak. Tapi kami mengandalkan flash dan senter. Senter. Ya ini. Flash HP. Makanya aku ngomong emang sangat minim dulu wawasan tentang gunung untuk keselamatan. Karena keselamatan masih benar-benar minim banget aku sama teman-teman dulu. Nah itu terus sampai Magetan itu makan, hujan deres sambil cek-cek barang, ngambil barang, ternyata ada yang ketinggalan dan yang ketinggalan ini cukup krusial. Apa? Tenda. Wow. Tendanya ketinggalan di Madiun. Sebenarnya itu ini pengaruh nggak sih bawa apa frog lamp ya? Fog lamp. Fog lamp sama bawa senter tuh pengaruh nggak sih? Soalnya kan biasanya ada tanjakan yang susah tuh. Nah itu kan mungkin bisa tak sambung di nanti aja soalnya ada keterkaitan sama headlamp yang ada di kepala itu. Ada keterkaitan mungkin tak sambung, mungkin aku nyelesain cerita di awal ini. Nah, waktu itu beres-beres. Itu emang nggak sadar ya? Nggak benar-benar nggak sadar, benar-benar. Dan itu udah di pertengahan perjalanan. Itu kan hampir sampai ke Lawu kan itu udah di Magetan aku. Dan itu hujan deras karena kami masih semangat muda dan mungkin ya itu muda tapi nggak memikirkan banyak hal juga. Ternyata itu salah, kalau aku ngomong salah sih itu soalnya yang ketinggalan tenda. Nah habis cek barang kok tendone carry, akhirnya salah satu dari kami memberanikan diri untuk pulang ke Madiun hujan-hujan. Salah satu temen itu pulang. Untuk ngambil tenda? Cuman untuk ngambil tenda. Soalnya kalau nggak ngambil tenda ya kita nggak mungkin naik. Iya sih. Soalnya mau tidur di mana nanti kalau di perjalanan. Nah itu akhirnya dia kembali ke Madiun hujan-hujan. Terus balik lagi udah sekitar jam 9:30 jam 10-an lah.
Akhirnya piye iki munggah pora? Munggah eman-eman ya itu tadi Setengah 10 malam. gejolak muda itu, gejolak muda setengah 10 malam kami Berarti baru berangkat ke base camp. intinya dari awal berangkat pun udah telat. Targetnya habis maghrib tapi ternyata molor sampai jam 8. Ternyata tendanya ketinggalan lagi. Balik lagi ke Madiun untuk ngambil tenda dan balik lagi ke Magetan dan ke Cemoro Kandang sampai akhirnya jam mulai start pendakian itu aku sekitar jam setengah 12 jam 12 lah. Wow. Hah? Jam setengah 10 tadi? Setengah 10 kan itu masih di Kabupaten Magetan. Oh. Itu temanku baru nyampe. Ya kita juga nunggu hujan reda dulu pada waktu itu masih hujan itu. Masih hujan. Ceritanya itu masih hujan. Nah, sebenarnya di sini tuh kalau nanti di ending hujan ini sebenarnya dia sebagai pertanda bahwa wes gak usah munggah gunung. Harusnya. Mungkin gitu. kalau mungkin kami bisa berpikir lebih jernih dan tidak dengan gejolak muda yang tidak diimbangi pikiran yang jernih, mungkin kami pada waktu itu memutuskan untuk ya sesuk ae lah munggahi gunung. Nah, tapi pada waktu itu kami masih excited banget dan baru pertama pendakian tetap bablas gas wae. Setengah 12 anggap aja setengah 12 baru naik lah, baru trek perjalanan itu setengah 12 malam. Emang Gunung Lawu ini tidak ada batasan untuk kita naik jam berapa itu nggak ada, soalnya ya wis nggak apa-apa gitu kalau Gunung Lawu asalkan emang jaga diri baik-baik. Nah tapi sebelum memulai pendakian ada peringatan yang cukup menarik dari orang-orang base camp. Jadi aku dari petugasnya. Jadi aku pakai topi. Itu topiku tulisannya sini warnanya hijau ngeter lah kalau orang Jawa, hijau yang terang banget gitu loh. Itu nggak boleh. Itu salah satu larangan. Apa? STK. Enggak, cannabis sativa sih pada waktu itu. Tapi itu disuruh nyopot. Ya wes akhirnya tak copot. Terus temen juga ada yang pakai jas hujan polisi itu juga diputuskan untuk ditaruh jok. Akhirnya kami meninggalkan warna-warna yang tidak dibolehkan. Berarti yang dipermasalahkan warnanya, bukan tulisannya? Bukan, kalau tulisan. Bukan. Terus lanjut. Akhirnya semuanya ditaruh di jok yang warna-warna yang dilarang itu. Akhirnya ya wes kami mulai naik. Sampai pos 1 itu perjalanan juga rasanya berat banget. Karena malam tadi dan merokok terus itu akhirnya baru sampai di pos 3 ini langsung ke pos 3 soalnya dari pos 1, 2, 3 ini nggak terjadi apa-apa, cuman karena kami pada waktu itu benar-benar menjaga tutur kata meskipun kami ngeyel dengan gejolak mudanya naik, tapi tetap menata bahwa di Joko ya omongane kan itu hal yang tabu tuh untuk di gunung. Nah kami benar-benar menjaga itu, tidak ada apa-apa, bahkan pada waktu itu teman memecahkan telur pecah kan amis kan itu nggak baik tuh kan, bisa mengundang hal-hal yang kalau amis. Saya kira pecah telur dia misuh atau gimana. Itu pecah telur. Enggak. Ternyata pecah telur beneran. Itu sengaja? Enggak sengaja, cuman sengaja pecah. Kami memutuskan bersama-sama untuk wis lah ndoke dilebokne ning plastik wae, digowo aja diguak sembarangan soalnya amis, takutnya kalau ada apa-apa. Gitu sih, terus akhirnya untung bukan dok yang lain ya. Info komandan. Oke, lanjut. Itu sampai pos 3 itu mentari udah mulai menyingsing dari ufuk timur. Oke. Kok ketawa kenapa? Saya suka sama bahasa-bahasamu. Nah, itu berarti udah melewati malam. Sudah, malam yang muram sudah terlewati. Itu akhirnya nyampe mana itu? Nyampe pos 3 di Cemoro Kandang pos 3. Nah, ini yang cukup menyita logika berpikir saya bahwa sebenarnya estimasi yang diceritakan teman-teman yang sering kali naik gunung sebelumku, teman-teman sekolah pada waktu itu, padahal estimasi sampai base camp ke puncak itu sekitar paling lama itu 8 sampai 10 jam. Sampai puncak. Itu pun dengan perjalanan yang santai banget ya. Nah, kalau santai banget 10 mungkin sampai 12 lah. Kalau emang nyantai 8 sampai 10, kalau nyantai banget mungkin 12. Kalau cepet 6 jam sebenarnya bisa nyampe sih teman-teman. Ada yang cerita kayak gitu kan. Emang mendaki gunung kan tergantung fisik kita kayak gimana toh lah. Itulah pada waktu itu tuh perjalanan sekira 6 jam itu baru sampai pos 3. Ini yang cukup menyita logika berpikir, kok sesuai iki ngono loh. Kan emang malam kan kita nggak pernah benar-benar bisa melihat trek toh. Maksudku treknya itu ya cuman sebatas pandangan kita tuh
pendek banget gitu loh ya, sama apa itu center itu doang, maksudku cuman sebatas itu. Terus nggak tahu juga ada apa selama perjalanan, maksudku kan kalau seumpama diputar-putar Yon Sewu sebelumnya, kalau seumpama diputar-putarkan pun kami juga nggak tahu, kami hanya jalan-jalan menjalani aja itu tadi loh, menjalani perjalanan. Ya situ sih lah, kok tiba-tiba jam ini kok adil lagi tekan kene, ya wis gak apa lah. Akhirnya mulai di pos 3 itu kami mendirikan tenda, kan belum tidur sama sekali. Oh iya. Masih perlu istirahat. Itu kondisinya masih hujan nggak sih? Enggak. Oh, udah enggak. Tapi yang bahayanya kan tanah basah pada waktu itu, licin kayak gitu. Terus akhirnya ya wis gak apa lah, seterusnya ae, leren sik pikirnya gitu. Terus waktu habis 1 sampai 2 jam tidur, bangun, makan, bikin mie, bikin kopi lah. Ini yang cukup menarik. Jadi temanku itu nginjek kaki. Terus kakiku, tapi sandalku langsung putus. Nah ini juga, padahal itu aku pakai sandal gunung loh. Dan mungkin kesalahanku juga, aku nggak mempersiapkan. Harusnya kan kalau bawa sandal gunung kan juga bawa sepatu toh harusnya. Itu aku nggak bawa itu, cuman bawa sandal. Itu diinjek temanku putus dan udah nggak bisa disambung. Bukan merek yang di review itu kan? Kita nggak di endorse. Oke. Nah itu. Waktu sandal putus cukup dilema karena ini udah nggak ada alas kaki. Untuk naik ke atas tuh sudah tidak memungkinkan. Turun pun juga sebenarnya cukup beresiko, tapi ya mau gimana lagi? Karena kamu sendiri udah nggak ada alas kaki. Nggak ada alas kaki untuk berpijak dan berjalan. Itu secara keselamatan udah harusnya nggak masuk ya. Nggak masuk itu udah. Seumpama game itu udah kena damage yang cukup besar. Dan itu kalau misal ada petugasnya mungkin udah di kartu kuning mungkin. Kartu merah kayaknya. Kartu merah. Langsung. Mungkin gitu. Nah, itu sih akhirnya kami memutuskan untuk turun karena aku nggak ada alas kaki. Ya wes, karena jalanan juga masih licin, sering kali itu aku kayak ngesot gitu loh. Oh, betul. Itu berarti kamu lanjut ya? Turun. Oh, turun. Oke. Enggak gagal. Pendakian pertama aku gagal. Oke. Jadi sampai pos 3. Sampai pos 3. Aku gagal. Kami semua gagal di sini karena tenda pada waktu nyewa dan pikir kena ces dan lain sebagainya. Saya medun akhirnya kami turun. Dan waktu turun mungkin Mas Apep sama Mas Tori ini pernah dengar kalau di gunung itu sifat asli orang tuh kelihatan. Pernah nggak sih kalian? Iya. Kalian nerima omongan-omongan kayak gitu? Sering. Nah itu secara nggak langsung itu emang kejadian sih. Temanku yang tak anggap dewasa tadi, yang udah umurnya udah sekitar 24 pada waktu 2015 lalu itu, dia kelihatan dia nggak mengayomi, jadi aku ditinggal. Sama 4 orang temanku ini aku ditinggal. Yo mungkin pegel. Yo karena emang ya kan harusnya keselamatan bersama kan yang utama toh. Dan yang injak sandalku ini loh juga dia nggak nemenin aku ditinggal. Dia pakai alas kaki ya dia bisa lari toh kan. Ditinggal gimana maksudnya? Ditinggal di pendakian, ditinggal di jalur pendakian. Jadi dia turun dulu gitu loh. Kan dia bisa cepet toh karena ada alas kaki. Ngati-ngati, sikilnya loro. Jadi kamu benar-benar agak di belakang gitu ya? Bahkan di belakang banget. Tapi ada satu temanku yang ini nggak tak duga, dia malah nemenin aku. Aku ditemenin ini, jadi ada yang nemenin 2 ini. Kami benar-benar pasrah dan banyak sekali sambat. Jujur aku sambat banget, cacah kok ngene ya otomatis lah kan tinggal di tengah alas loh. Kan serem. Dan pada waktu itu pendakian sepi karena emang bukan waktu libur. Jadi untuk ketemu orang saling kita sapa itu hampir enggak gitu loh. Ya wes lah, gak apa-apa, jalan pelan-pelan. Kebetulan temanku ini keceklok, ankle-nya kena. Jadi dia juga pelan-pelan. Terus kami saling melengkapi aja berdua ini. Akhirnya di udah nyampe pos 2 udah kelewat. Nah ini yang mulai menarik itu di sini karena ini udah mulai sore. Di pos 2 menuju pos 1 Cemoro Kandang. Mungkin teman-teman yang sering mendaki Gunung Lawu ngerti trek ini. Di pos 2 menuju pos 1 itu kan jalurnya muter-muter gini kan teman-teman. Nah itu tuh kayak gak ketemu-ketemu jalan nih. Sampai aku ngerasa kok gak ketemu toh. Yuk juga frustasi toh sudahan. Udah gerimis juga
mulai menghiasi sore itu, terus aku nggak ada alas kaki, beberapa kali kepleset dan lain sebagainya. Bukan beberapa kali, bahkan aku sampai beranggapan bahwa wis aku bersahabat aja mbek kerikil-kerikil mbek watu iki. Lah piye tuh sering kepleset loh, sampai bak wis tiba bolak-balik wis gak masalah, wis ya wis penting. Apalagi itu masih basah ya. Basah. Becek. Habis hujan terus kok gak tekan-tekan cuk, dalane kok munyer terus toh, terus habis sambat itu Gak takok temen. Apa? Tanya temen, gak tanya temen. temen yang sama aku itu. maksudnya- Bentar. Ini kan aku wis bar sambat, cuk seleren sih. Aku ngomong gitu akhirnya saking frustasinya, maaf Tapi teman-teman. bukannya sebenarnya gak oleh sambat ya? Aku melanggar kode etik gunung. Kan emang ini pendakian pertama atau banyak, makanya banyak. Sempat mengumpatkah waktu Wah, itu? sempat jujur Oh, sempat. iya? Aku belak-belakan aja teman-teman. Ya ini nggak patut untuk ditiru, tapi pada situasi pada waktu itu aku benar-benar di titik yang frustasi banget, juga takut karena juga nggak ketemu orang. Akhirnya setelah aku mengumpat seperti itu seleren sih. Tapi aku mengumpat dalam hati, nggak aku sampai ini ke temanku. Aku dalam hati merasa kayak gitu seleren sih. Aku ngomong habis kami istirahat. Nah ini Itu jam berapa? ini udah menjelang sore jam 4. Nah, Itu setelah kalian bermalam kemarin ya, berarti ya di pos 3 ya. bukan bermalam sih, berpagi. Soalnya baru sampai pos 3 pagi dan baru tidur pagi itu. Oh iya. Terus lanjut sampai sekitar jam 11 jam 12 siang lah pokok kami baru turun, terus sampai pos 2 selesai, terus jalan yang muter-muter itu tadi udah mulai sore. Jam 3, jam 4 mungkin? Jam 4 kalau aku mikir jam 4 jam 5 kayaknya jam 5 Mas. Mau maghrib. Lah ini bagian menariknya di sini teman-teman. Sebenarnya mulai menariknya di sini. Agak merinding sih. Mungkin Mas Apep atau Mas Tori pernah membaca suatu cerita di internet kalau mitos Gunung Lawu itu ketika kita didatangi oleh sosok jalak, burung jalak lawu, Akan ditunjukkan jalannya. kayak ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang berbicara bakal dapat suatu kebaikan. Ya ini mitos ya teman-teman, terlepas dipercaya atau Jalak tidak. ya? Jalak lawu. Bukan gagak ya? Bukan jalak lawu itu yang warna coklat. Nah, ini lebih baik lagi sebenarnya kalau kita ketemu yang jalak putih. Tapi sangat jarang orang bisa bertemu sama jalak putih ini. Ini mitosnya dulu tuh, ini jelmaan prajurit Raja Brawijaya yang maksud di Gunung Lawu. Ya ini cerita sih. Ya terlepas itu benar atau tidak, percaya atau enggak ya monggo. Cuman Legenda ya? pada waktu itu istirahat sebentar, terus menceloki ada burung yang hinggap di dekat kami, dia nutul-nutuli makanan gitu. Akhirnya sudah cukup istirahat kami. Nah, baru aja muter satu enggoan gini udah nyampe pos 1. Padahal sebelumnya Muter-muter terus, rasanya seperti itu saking frustasi. Saking frustasiku aku kok gak tekan-tekan dah, habis istirahat terus ketemu jalak itu baru aja satu enggoan. Lah ini nggak tahu juga ya. Ini masih ada penjelasan logisnya juga menurutku. Penjelasan logisnya mungkin ya karena aku terlalu capek, kebetulan istirahatnya di tempat itu dan itu udah deket kan juga nggak tahu. Ya kan emang kadang kan kebetulan kan menjadi takdir yang menyamar tuh. Gitu sih. Oke, next. Kebetulan takdir yang menyamar, terus akhirnya di pos keberuntunganku tidak sampai di situ aja sih sebenarnya. Keberuntunganku tidak selesai sampai aku ketemu pos 1. Jadi di pos 1 itu ada pendaki, aku lupa dari daerah mana, dia memberikan banyak hal buat aku. Cewek, cowok? Cowok Mas Tori. Di situ, Tapi bisa aja gini, ketika kamu udah merasa frustasi, sebenarnya kamu udah mau nyampe. nah tuh. itu penjelasan logisnya yang aku maksud tadi kayak gitu. Karena kamu muter sekali aja udah, ternyata udah nyampe nih gitu. Makanya kan mungkin saja kebetulan itu takdir yang menyamar itu tadi loh. Ini bagian yang menariknya mulai itu tadi aku udah menemui hal-hal yang gokil itu tadi. Terus di pos 1 ini aku ketemu sama pendaki lain. Ini dengan baik hatinya loh, dia memberikan minumnya, dia memberikan sedikit jajan, dan yang gokil tuh dia ngasih headlamp. Ini yang relate sama yang tadi Mas Apep. Ngasih? Headlamp itu dikasih ke aku sama temanku. Bukan dipinjemin tapi dikasih. Dikasih. Mas, ini Mas buat Mas aja. Itu cukup luar biasa aja ya. Ya di pendakian kan kita semua rasa-rasanya sudah kayak saudara toh emangan sama yang baru kenal pun bisa sedekat itu, dan dia tanpa mikir dua kali ngasih headlamp. Nah, yang menarik itu kalau aku nggak dikasih headlamp sama air sama orang ini,
aku udah nggak ada pencahayaan. Soalnya tinggal flash temanku tok yang masih hidup. Karena itu udah hampir maghrib ya. Dan yang hidup tuh cuman HP-nya temanku itu baterainya kalau nggak salah tinggal sekitar 30%. Nah, kalau nggak ada air, aku udah nggak ada air ini. Bayangin kalau udah kehabisan air. Dia mau turun juga. Mau turun. Oh. Mau turun. Itu posisi nggak ada hujan berarti. Udah selesai gerimis manja. Nah, sampai situ akhirnya ya wes kami dapat itu, wis optimis turun. Bahkan di jalan yang masih becek dan licin tadi itu temanku tuh namanya Kalista, dia sering bawa tongkat kayu itu, dia megang di depan, aku megang di belakang. Jadi kayak ngetutnya loh biar kami tetap berdua terus gitu loh. Kan itu udah benar-benar berdua. Nah, masuk selesai dikasih headlamp, minum dan lain sebagainya itu masuk ke pos 1 menuju base camp Cemoro Kandang itu kita udah mulai masuk hutan lebat. Jadi jalurnya tuh hutan. Hutan yang benar-benar hutan banget. Akhirnya di situ aku lihat langitnya tuh kan kalau mitos orang Jawa, alah mbah-mbah atau mungkin orang tua kita kan sering ngomong tuh, nek maghrib neng omah ae. Lah ini aku malah di hutan lepas gitu loh, dan kami cuma berdua aja, yang lainnya ini udah turun karena mungkin udah cukup istirahat. Yang ngasih air sama headlamp. Orangnya duluan. Mungkin dia udah cukup istirahat ya. Itu sama rombongan atau sendiri? Rombongan. Dia rombongan. Tapi temanmu yang meninggal kamu tuh emang brengsek banget ya? Ya ini mungkin ya karena ini gejolak muda dan dia mementingkan diri sendiri. Ya bisa saja kalau aku yang di posisi temanku aku melakukan hal serupa kan juga who knows gitu loh. Yes, nggak apa-apa lah. Cuman ya bener-bener nesu ae rasanya pegel banget ngono loh. Sekejam kuwi. Akhirnya maghrib itu masuk mulai dari pos 1 menuju base camp itu ada langitnya tuh udah mulai biru-biru maghrib itu loh kan, itu sewerem toh. Betul. Nah ini masuk. Tapi jalan masih kelihatan ya? Samar-samar sudah. Udah mulai pergantian dari terang yang berganti gelap itu tadi. Nah mulai jalan ini di hutan ini yang sialnya aku sama temen ini, kami nggak menemukan orang satupun. Orang naik atau orang turun tuh nggak ada sama sekali, dan temanku sampai sambat gini si Kalista, iki kok wong base camp kok gak enek sing mapak awak dhewe ya, sampai segitunya kan. Emang otomatis temanku yang duluan tadi udah nyampe jauh lebih cepat dari aku, dan tahu aku gak ndang nyampe kan otomatis harusnya dicari toh. Nah ini gak ndang digoleki ngono. Ya wes lah gak apa-apa, saya melaku. Akhirnya setelah beberapa menit kami berjalan sudah di tengah hutan belantara itu, aku memutuskan untuk istirahat. Nah sebelum untuk aku beristirahat ini, sering kali tuh pikiran udah benar-benar kacau Mas Tori. Jadi kayak aku melihat dari kejauhan tuh ada kayak sosok putih yang merinding. Ini udah mulai melihat-lihat gitu ya. Tapi aku cuman berpikiran bahwa iki sugestiku, aku kesel. Betul. Soalnya kalau aku udah deket itu cuman daun, tapi dari kejauhan itu jelas banget itu ada orang putih yang berdiri gitu loh. Tapi aku pada waktu itu cuma aku berpikiran positif, iki aku kesel. Jadi ya itu mungkin salah satu soalnya pengaruh. Karena kan energi kita berantakan. Iya. Pikiran kita juga berantakan. Mood kita berantakan, pikiran kita berantakan, termasuk energi kita juga udah terkuras gitu ya. Jadi kita untuk fokus untuk di perjalanan mungkin udah apa ya, hampir putus asa atau gimana gitu. Putus asa sih jelas, kalau itu aku sempat putus asa banget. Dan itu emang nggak menutup kemungkinan hal-hal seperti itu bakalan mudah dimasukin lah. Mudah dipengaruhi, bukan dimasukin ya. Iya. Itu sih Mas. Nah sebelum aku istirahat itu aku sering kali lihat kayak gitu. Akhirnya saya leren sih. Nah ini yang bagian paling gokilnya menurutku. Ya ini terserah ya. Kalian yang nonton percaya, Mas Habib, Mas Tori percaya atau enggak. Ini klimaksnya ya? Ini klimaksnya. Oke. Dan ini benar-benar yang nggak bisa aku lupakan seumur hidup. Jadi aku istirahat. Sorry kok sebelumnya. Jadi di sini tuh nggak ada yang fake kok. Jadi kalau semisal emang dipertanyakan, nanti bisa DM kamu di mana? Di Instagram @andriko_alamsyah atau Karsaksara. Sama siapa teman kamu? Kalista juga masih ada orangnya, maksudnya bisa ditanyain juga di DM. Nah itu. Oke, sebelum masuk ke klimaks, kamu mengalami klimaks ini jam berapa? Berarti jam 7 malam mungkin? Sudah jam segitu, jadi udah benar-benar gelap, gelap, benar-benar gelap. Apa yang kamu alami? Sebelum itu aku yakin banget ini trek udah tak lewati. Tapi tak lewati maneh. Itu tak lewati nih. Iya. Sering banget itu. Aku sampai merwinding Mas sebenarnya. Jadi kok
Dan gini loh, logika sederhananya yang paling sederhana itu tuh jalannya nggak landai ya, jalannya tuh turun. Kamu kan pasti turun terus kan? Enggak, tapi tetap ada landainya. Ada landainya. Oh, ada landainya. Jadi kalaupun turun atau naik nggak selalu menanjak, nggak selalu turun. Jadi tetap ada landainya. Nah, ini kebetulan ini gini jalannya. Ini jalan ya. Okay. Sini tuh jurang yang nggak terlalu dalam, cuman jalannya gini. Terus di sini ada kayak tebing-tebing kecil gitu. Maksudnya tebing yang nggak terlalu tinggi. Nah, jalannya ini kecil gini kok. Kok iki nih ya jalannya. Aku batin. Aku nggak ngomong ke temanku, aku nggak melanggar kode etik gunung. Aku cuma, kok iki nih ya jalannya ya. Nah, habis aku mikir kayak gitu, aku memutuskan tadi untuk kal leren si ae. Aku cuma ngomong gini, leren si ae. Yo ayo leren si. Akhirnya dia dodok sambil minum, aku tetap berdiri itu. Aku berdiri, aku minum. Nah, di tempat yang aku istirahat ini tuh tempatnya luas dan di sini mungkin teman-teman tahu yang pernah daki di Cemoro Kandang. Di Cemoro Kandang itu menuju base camp ke pos 1 itu ada satu pohon yang benar-benar besar. Di pohon yang benar-benar besar itu ada sedikit tempat untuk istirahat, itu cukup untuk mendirikan tenda juga. Tapi aku nggak mendirikan tenda. Di situ cukup untuk, dan itu cocok untuk istirahat, emang tempat istirahat ya mungkin ya. Ini pohonnya gede banget mas. Nah, ya nggak mungkin toh aku minum berdiri tuh sambil diem aja. Ya aku ya mesti nengok kiri kanan tau. Nah, waktu aku nengok ke pohon yang besar ini, aku lihat kepala sih pada waktu itu. Ini sekali lagi terserah percaya atau enggak. Betul. Mungkin teman-teman yang udah lagi ke mana Lawu itu pasti udah tahu. Ya kan? Tempat ini mungkin kalian udah tahu ada satu pohon yang benar-benar besar. Di pohon ini aku lihat kepala. Aduh, aku merinding nih. Ini aku setiap kali cerita ini aku pasti merinding. Iya. Cuman kembali lagi, ini percaya nggak percaya ya? Percaya nggak percaya. Sebelum Enrico cerita ini. Tapi sebentar. Mungkin aku bisa memastikan mas. Jadi waktu aku lihat kepala yang pertama, aku diem. Tak pastikan sampai 3 kali itu masih ada sampai merinding. Sampai aku ngomong ke temanku, kakak tolong senter anu, tapi aku nggak ngomong kalau aku lihat kepala. Habis disenterin itu nggak ada udahan. Waktu kena flash HP itu sama headlamp udah nggak kelihatan, udah nggak ada. Cuman pohon gitu aja. Cuman waktu aku lihat itu kepala yang merem gini, tapi itu cuman kepala aja, cowok. Aku inget banget. Ini aku pertama kali ketemu sosok yang bukan manusia. Bukan hewan, bukan tumbuhan. Dan itu pertama kali ke pertama kali ke Gunung Lawu. Nah, itu sih. Itu. Maksudnya gini, kan dari teman-teman yang pendaki pasti tahu. Dan pertanyaannya, aku sampai speechless loh. Oke. Jadi sebelum ini masih belum klimaks, ini ada double punch-nya lagi. Loh, apa? Ya itu kan. Jadi yang saya ceritakan sebelum tahu Enrico pernah ke Lawu dan sebelum cerita itu, aku pernah waktu itu kamu ceritane iki nang ngene Argo Lawu. Ya kan? Argopuro. Argopuro, cerita Argopuro. Waktu Enrico cerita Argopuro, terus saya sekat. Soalnya waktu itu saya pernah sebenarnya mimpi. Jadi mimpi apa? Ya mimpi ini lebih ke apa ya? Jadi ini entah terserah ya teman-teman percaya atau enggak. Jadi di situ di dalam mimpi itu ada jalur kecil ya kan yang Mas sampai mimpi ini. Mimpi di dalam mimpi itu yang sebelah kiri jadi sebelah kiri itu kayak ada tanaman-tanaman tapi nggak tahu ya tanamannya nggak jelas ya tanaman yang di gunung-gunung seperti itu. Nah itu jalannya itu lurus terus belok ke kiri kalau nggak salah. Nah waktu itu aku nyusurin jalan itu. Itu di mimpi ya? Di mimpi. Itu juga gitu, kisahnya balik lagi. Loh, kok di sini lagi? Balik lagi di sini lagi. Itu di kanan ada pohon besar itu. Mosok, Mas. Cok, merinding cok aku. Pohonnya sama. Iya sama, serius. Sama ada latar besar itu, ada buat istirahat dan di situ banyak orang istirahat. Waktu pertama itu banyak orang istirahat, ya kan? Yang kedua itu nggak ada orang istirahat di situ. Dan yang ketiga juga nggak ada. Itu udah gelap yang ketiga. Tapi sebelumnya itu itu ada di dalam mimpiku itu ada kayak semacam trek itu kayu-kayu tapi kayunya itu kayu yang ranting-ranting nutupin jalan. Ranting-ranting. Podo iki. Nah, yang ranting-ranting itu waktu terakhir itu kok kembali ke ranting-ranting itu dan
nyangkut kakiku. Gerak-gerak, dalannya kok kayak gini sih. Gitu loh. Jadi gini. Ya ini kembali lagi ya, percaya atau enggak, sumpah serius. Podo masuk alim, podo. Aku wani disumpah iki sih, opo ae sih. Serius. Jadi gini, waktu itu kayaknya itu aku lihat ada orang-orang yang, jadi ini posisi di warung. Di warung. Ini kisah nyata bukan mimpi. Itu di warung aku lihat orang-orang tuh mau ndaki, kok kayaknya enak banget ya ndaki ke atas. Tak deloki dadi ning ngene taung mangu kuwi, deloki wong-wong munggah ning Cemoro Sewu ya. Enak banget munggah. Yo rasane enek ketertarikan ngono. Kok piye nang jerone. Itu tapi cuman sebatas mitok, sebatas mikir, sebatas berpikir. Tapi entah itu dekat dengan waktu pemikiran gitu atau enggak, mimpinya dekat dari waktu aku di sana atau enggak, itu enggak tahu sih. Tapi mungkin beberapa waktu kemudian baru mimpi itu. Tapi mimpinya kok podo ya? Makanya gini kok, kan aku mempertanyakan itu sebenarnya ada enggak sih jalur yang kecil itu, gitu loh. Dia kan udah lewat. Kan dan aku itu ada ngomong berarti. Makanya dan mau sing dikuat nih kan we ndelok, sorry ya aku bisa jawab teman-teman soalnya aku sih kaget banget. Pas we lewat dalan kono wi mau wi tumbuhan-tumbuhan terus ranting-ranting wi koyo nutupi dalan ngono gak sih? Iya, bener. Dan bar dalan kuwi we lewat koyo pohon sing gede dan iya, pohonnya di sini. Yo, betul. Pohon di sini iki gawe leren-leren kok. Yo ning kono nggon leren-lerene. Leren-leren. Sailingku ngono sih. Aku mlaku ngiri kan, wih putih nah, balik mana? Rono mana? Aku sampai bingung, aku gak ngerti, aku enek barengan, cuman gak ngerti ki sapa barengan, aku gak ngerti. Ya karena di mimpi ya. Sih. Tapi yo kadang enek sing roh kan. Nah aku roh ya aku mesti eling. Aku gak roh sama sekali. Dan waktu itu ya wis tak relate kan, maksudku ada enggak? Ternyata ada gitu. Dan ternyata ning kono lho, aku ndelok setan ning kono, nah, setan sih dan si Andriko mengalami hal-hal seperti itu di situ gitu loh. Jadi nggak tahu juga aku, makanya Andriko ngajakin ke Lau kan, cuman ya adalah waktunya nanti mungkin Kamis malam ke Lau ya. Ya tunggu kalau ini tembus berapa tayangan ini, kita bakal ke Lau. Oke, 1 juta ya. Ini serius ya? Ya di Spotify kita tembus Lau ya. Kok jangan 1 juta lah. Saya kebanyakan yo. Iyalah. Semua kru itu juga tuh audio. Ini dia diajak itu. Soundman ikut. Enggak serius kalau berapa tayangan kita bakal naik ke Lau. Oke lah, paling kita explore Lawu. Dan kita 100.000 lah, paling nggak 100.000 tayangan ya. Dan kita akan mendokumentasikan dengan baik perjalanan kita ya. Betul. Kita bukan membuktikan ya, tapi bukan membuktikan, tapi lebih lebih ya explore aja sama kita. Enggak? Bener enggak? Tracknya gitu bener enggak? Bener enggak gitu loh. Cuman paling teman-teman yang udah pernah ke sana pasti tahu lah seperti itu. Nah, saya itu nggak pernah ke sana, Pak. Tiba-tiba mimpi itu dan saya tanyakan ke Andriko. Iya ya. Dan itu speechless loh. Nyata gitu loh. Makanya aneh gitu loh. Saya pengen tanya dulu nih, penggambaran kepala waktu itu gimana? Ya kepalanya waktu itu yang jelas. Ada badannya enggak? Enggak jelas, itu fake, itu cuman kepala, cuman dastok. Ya gini Mas. Tapi ini dastok. Jadi itu semacam gini. Itu di atas pohon. Gantung di atas pohon. Anjing. Sumpah Mas, sumpah. Dan iki sing marah aku gak habis pikiri. Si Mas Apep iki wis ngerti deskripsi nggon kuwi tanpa aku detail jelas nih. Nah, itu. Dan dia mimpi loh. Ya ini menurutku lamu calling. Ayolah naik lawu. Jadi gitu Tor. Ini penggambaran ini detailnya pohon ya Tor ya. Oke. Detail pohonnya. Pohonnya tuh pohon bener-bener pohon tua. Bener-bener pohon tua banget. Bener. Dan di situ itu emang tempat istirahat, emang banyak orang teman-teman itu di situ gitu loh. Cuman di mimpiku nggak menunjukkan kalau itu ada sosok atau enggak. Cuman anehnya yaitu bolak-balik ke situ. Bolak-balik ya. Betul. Dan ternyata Andriko ngalamin seperti itu, Cuk. Mungkin yang kono loh, makanya kalau ya setengah kalau aku nanti ya nggak malah nanti di balik layar tak omongin, mungkin 50.000 sampai 100.000 ini sampai tayangan. Betul. Tak sepike kok, tak jae munggah lalu bikin video. Nah tapi aku ada rencana sih, maksudnya udah ada rencana? Enggak, maksudnya gini, kalau emang itu sih kayak seperti apa ya, semesta memanggil.
Berat sih. Semesta. Karena jujur aku sendiri belum pernah Naik ya. menginjakkan kaki untuk mendaki ke gunung manapun. Manapun. Oke. Pikiranku waktu aku di warung, waktu aku memikirkan orang yang naik seperti itu. Kamu masa belum pernah daki sih? Belum. Aku juga mikir gitu, aku nggak pernah daki. Aku pengen ke sana. Kayak piye ya ning ngene kono ya wone ya. Dan ditunjukkan pun di mimpi. Nah itu menurutku lawu calling, soalnya kan sedikit cerita kan lawu kan lekat banget sama hal-hal yang seperti itu. Bahkan beberapa kali cerita teman itu tentang lawu ya ada hal-hal yang dibalik hal-hal normal gitu loh. Maksudku juga ada juga yang lawu sebagai tempat untuk melestarikan budaya. Ada pada hari-hari tertentu tuh ada upacara di sana. Upacara dengan orang-orang yang membawa dengan pakaian yang itu Jawa banget kayak gitu. Itu ada di hari-hari tertentu ada. Nah, terus dengan mistisnya yang seperti itu, terus Mas Apip mimpi, ya aku cuman nganggep dan yus iki lawu calling Mas. Ayo munggah. Ih gak settingan cuk. Serius gak settingan. Kemarin kita cerita apa ya Tor ya waktu itu? Yang ada hal-hal yang gak enak itu. Yang di depan rumah. Kayaknya juga ini ya. Yang di depan rumah. Ya? Oh gini Tor. Jadi ini sekedar informasi. Sebenarnya saya tuh emang dilahirkan mungkin bukan untuk melihat hal itu ya. Jadi emang kayaknya ketutup. Jadi menurut weton Jawa dan tanggal itu emang kayaknya nggak bisa kayak gitu. Harus dibuka atau gimana nggak tahu. Itu pun katanya ayahku itu kalau misal dibuka itu ya kayaknya masih belum bisa kayak gitu. Kecuali emang nggak tahu ya ilmunya kayak gimana. Aku juga nggak tahu sih soalnya nggak pernah hal aku juga itu. Sama. Betul. Aku jujur alhamdulillah dan semoga tidak pernah melihat karena selama ini aku nggak pernah melihat. Itu menurutku salah sih Tor. Jadi kita paling nggak gimana ya? Ya. Tapi aku mengakui loh ya. Aku mengakui loh ya. Betul. Dunia itu ada. Dunia lain itu ada. Betul. Jadi gini, sebenarnya kenapa kok aku ada merasa bukan menyesal ya, tapi menyayangkan hal itu nggak bisa tak lihat. Lah. Iya menyayangkan. Soalnya gini Tor, aku nggak bisa lihat, tapi pasti itu di mimpi. Dia itu mempertemukan mata saya dengan wujudnya itu di mimpi, Cuk. Itu beberapa kali seperti itu. Contohnya seperti ini. Itu masih ada lagi hal-hal yang lain. Waktu dikontrakan juga. Waktu perjalanan di Solo Madiun itu lewat Tawangmangu itu juga. Itu nggak ditampilkan. Maksudnya dia nggak mewujudkan dia wujudnya seperti apa secara langsung enggak, tapi pasti ada di mimpi dan itu pasti iya ya maksudnya saya gak habis pikir karo menengket mau mikir lho cok kok podo ya tapi mimpi loh tapi ngerti gone loh. Dan itu waktu itu kamu kenal sama Andiko belum? Belum. Baru cerita tentang gunung-gunung, makanya aku ngerelate kan, aku mensinkronkan apakah benar di daerah sini tuh ada jalur kecil, terus sampingnya sini ada semak-semak, terus sini tempat istirahat orang-orang, ada pohon besar banget, pohonnya tua. Itu aku bolak-balik lewat situ terus. Nah, dianya jawab ya itu. Oke, lanjut ya. Jadi setelah mengalami hal itu, terus gimana tuh? Ya aku habis lihat, ya aslinya sih rada gak percaya aja karo dengan sing ditit. Maksudnya aku sih speechless dan shock banget Mas Apip wis. Maksudnya dengan mistisnya lawu sing gokil banget, dhek wis mimpi koyo ngono. Wah, kowe kudu munggah iki Mas menurutku. Oke. Dan aku nggak pernah lihat YouTube-nya Zawin atau nggak pernah. Sama sekali nggak pernah, nggak suka sih emang. Maksudnya nggak ada ketertarikan untuk ke situ. Nah, akhirnya aku habis lihat itu, aku nggak ngomong ke temanku, wes ayo medun Kal. Yo sayo, akhirnya kami turun beberapa jam, sekitar jam 9:30 10 ini kalau nggak salah ya. Aku lupa soalnya ini udah cukup lama. Terus kami sampai di base camp, dan di base camp itu aku wis tak pisu-pisui kanca-kancaku. Sampai yang tua itu aku ya dengan emosi semuku aku mengumpat ke teman-teman, "Weh kok ngene ya." Mereka cuman diam, aku malah diguyoni, "Tenang-tenang lho, mangan roti sik, mangan roti matamu." Tapi dia ngopi di situ udah. Udah relax. Udah habis. Udah chill.
aku sampai ditawari roti. Iki lho roti matamu. Akhirnya aku membersihkan diri, akhirnya duduk sejenak, kami ngobrol. Ternyata temanku juga mendapati hal yang cukup janggal di Lawu. Oh gitu. Jadi Sharing cerita itu ya. Akhirnya kami udah duduk udah nyantai, aku udah relax, udah cukup enjoy untuk ngobrol. Akhirnya kami ngobrol, aku mau lo ning kene lah, ini dia cerita. Jadi dia tuh di perjalanan pos 3 ke pos 2 itu dia tuh diselip sama orang. Lari ini kewenceng. Ini dia lihat orang sih. Tapi yang bikin janggal lari dia nggak pakai alas kaki. Hah, anjing. Lari. Asli? Larinya tuh nggak ke track. Itu temanmu? Ini pengalaman temanku yang dia turun duluan waktu masih cerah sih, hari masih cerah. Itu ada orang yang lari tapi dia larinya tuh nggak di track, dia tuh bikin track sendiri. Sampai ke semak-semak itu dia turun terus. Nyoba ditututi, ditut nih mbek koncoku, tapi temanku nggak mumpuni untuk ngetut dhek ya. Dia cepet banget loh larine. Digoleki wis nggak ada. Ini nggak tahu itu apa, itu manusia atau bukan, tapi larinya cepet banget dan dia lari tidak di track. Tapi dia ngelihatnya pakai baju dan lain-lain nggak? Aku lupa kalau itu, soalnya tapi yang jelas dia nggak bawa tas. Dia benar-benar lari. Dia dan larinya nggak di track, nggak di jalur pendakian maksudku. Dia lari di semak-semak, bawa antar ditutne wis gak iso, gak kelihatan, wis hilang, pes. Sebenarnya kalau cerita-cerita tentang Gunung Lawu ini banyak banget dari teman-teman pendaki Madiun. Otomatis kan kami sering, teman-teman deketku yang juga sering daki tapi nggak daki sama aku itu dia sering kali dapat adalah ini habis sharing kayak gitu si Kalista baru membuka semuanya. Kan Kalista yang nemenin aku selama kami berdua. Nah, Kalista ternyata juga mengalami hal-hal yang itu di luar nalar. Jadi tapi dia nggak ngomong waktu waktu kan berdua nggak, kode etik gunung. Kode etik bener bisa terjaga sih pada waktu itu. Nah, ini Kalista baru cerita. Jadi Kalista itu dia cerita kalau kan kami gantian, kadang aku yang di depan, kadang Kalista yang di depan, aku di belakang, kadang Kalista yang di belakang. Nah, waktu Kalista di belakang ini, dia itu ngerasa kalau di belakang itu ada yang ikutan jalan. Ini sebelum aku ketemu kepala itu, aku cukup kaget soalnya kalau cuman suara nggak ada bentuk fisiknya yang kelihatan tuh menurutku malah lebih ngeri loh. Dia itu kayak orang jalan tuh di belakangnya dia tuh ada cukup banyak. Tapi bener ya, tracknya sebelum pohon itu ada ranting-ranting itu bener kan? Bener sih. Nah, aneh. Tapi ya mungkin penjelasan logisnya ya mungkin emang di gunung banyak lah seperti itu. Iya banyak bener. Cuman kalau yang nggak logisnya itu Mas Apip ngomong kayak gini sebelum aku cerita, dia udah tahu tempatnya kayak gitu loh, ada tempat yang itu buat duduk dan lain sebagainya, dan tempatnya itu tempat untuk istirahat, terus ada pohon yang gede banget dan tuh pohon tua, dia udah tahu itu menurutku itu udah itu ya terserah kalian anggapi gimana dan menafsirkannya seperti apa. Cuman kalau aku itu nggak logis. Udah. Gue mimpi sih loh. Udah bisikan dari semesta. Lah makanya ayo munggah Lawu. Ayo makanya ditonton ya biar Mas Apip mau naik Lawu. Nah, 50.000 sampai 100 lah nanti tak speak. 100.000 viewer. Aku nggak usah ya. Oh, no, semua. Kita bakalan podcast di sana nanti. Tapi menarik. Cemoro Sewu aja dulu. Dah kenapa? Kamu mau ngopi? Ya kenapa? Ya kenapa Cemoro Kandang? Lebih natural, lebih alam. Bukan, maksudnya kita menghargai, guys. Jadi gini, teman-teman YouTuber tuh banyak loh yang pengen ke Lawu gitu. Tahu Zawin Nur tuh excited banget sama Lawu. Dia pun menganggap kalau semisal penanjakan Lawu itu jangan untuk yang kalian yang takut. Kalau kalian yang takut pasti ambiar itu, kayak gitu. Nah kembali, kita kan sebenarnya nggak takut nih, cuman kita lebih pengen menceritakan apa yang kita akan dapatkan di sana gitu loh. Jadi kita bakalan sharing seperti itu sih. Yo kuwi sih Mas, makanya ayo munggah Lawu ae. Oke. Tapi mungkin satu hal yang mungkin bisa hikmah mungkin dari cerita kamu nih untuk bisa di-share ke teman-teman yang lagi nonton kita nih apa nih? Mungkin gini sih, kalau ini aku pribadi ya. Jadi selepas aku daki itu aku benar-benar sudah berjanji, aku bersabda ke diriku sendiri dan ke Kalista bahwa
ya aku cok munggah gunung neh. Aku ngomong kayak gitu. Cok aku munggah gunung neh. Karena itu pertama kali ya. Waktu itu Dan ya. dengan pengalaman yang kayak gitu itu ngedown, bikin aku down banget gitu loh. Aku cok gak munggah gunung. Karena dia pertama kali naik gunung gagal, ya kan? Sandalnya udah putus, dia ngelihat gituan juga. Jadi kayak mungkin ekspektasimu udah ambiar semua ya. Bener. Ya itu sih kalau aku gacok munggah gunung nah cuman yang bikin menarik dalam pendakian mungkin teman-teman yang sedang nonton juga merasakan hal serupa ketika naik gunung, ada suatu panggilan kita kangen sama gunung, kita kangen capek-capekan, kita kangen trek sama gunung dan lain sebagainya. Itu mungkin jadi cerita yang banyak dialami sama teman-teman juga ya, ada kerinduan sama gunung. Nah aku pun seperti itu, akhirnya tahun berikutnya aku berhasil nyelesain Lawu ya lewat Cemoro Kandang. Tahun selanjutnya 2016 pada itu. akhirnya benar-benar sampai puncak ya. Sampai puncak. Nah, itu terus kalau pesen dari aku sih kalau bisa teman-teman naik ke gunung itu dengan perlengkapan yang benar-benar tertata dan fisik yang benar-benar terjaga, prima gitu loh. Maksudku harus benar-benar disiapkan, gak sekedar munggah gue have fun tok, ojo lah. Nek iso yo latihan-latihan sik jogging tapi ya ta opo nyapo ngono. Terus sama disiapkan semuanya, tenda, tas, sepatu, sandal, baju. Mungkin juga untuk baju ini baju tidur sama baju perjalanan disendirikan. Jadi kalau tidur benar-benar pakai baju yang benar-benar bersih biar tidur kita itu berkualitas gitu loh. Bersih. Itu sih mungkin kalau pesan singkat dari aku di perjalanan pendakian pertama Gunung Lawu. Kalau pendakian gunung-gunung selanjutnya ya mungkin ada pesan-pesan yang lain dengan cerita yang dengan cerita lainnya gitu. Dan pastinya nanti akan di-share di episode episode lain ya. berikutnya ya. Dan mungkin saya menambahkan selain mempersiapkan equipment yang memang proper untuk mendaki seperti yang tadi dibilang sama Enrico, mungkin saya mau menambahkan jangan ajak teman yang keparat. Ya itu mungkin terima kasih ceritanya luar biasa, keren banget. Saya senang banget ketika ada cerita-cerita tentang gunung ini karena saya akhirnya merasa sering sekali cukup sering saya berimajinasi setiap detik dia ngomong gitu. Maksudnya apa? Berfantasi lah ya. Iya, fantasi setiap detik kamu nyampe di sini jam berapa, kondisinya seperti apa. Saya tadi bayangin terus gitu loh. Dan itu asik banget. Iya, Maksudnya kita bisa seolah-olah berada di sana gitu. Iya. Tapi kamu belum ngalamin mimpi kayak tadi kan? Ya semoga ya. Semoga. Soal kalau berbicara mimpi mungkin sedikit clue untuk next episode boleh kan ya? Oh nggak apa-apa. Soalnya Mas Afif tadi udah berbicara mimpi dan ceritaku yang di Argopuro ini juga berkaitan dengan mimpi. Dan di Argopuro selama kurang lebih 5 hari 4 malam kan Argopuro trek terpanjang di Pulau Jawa, jadi harus memakan waktu segitu. Ada kejadian yang menarik yang itu bermula dari mimpi hingga terjadi beneran, dan itu berkaitan sama sosok Dewi Rengganis. Oke, sekian dari cerita Mas Enrico ya, menarik sekali. Jangan lupa teman-teman follow kita, banyak cerita-cerita yang akan kita share ke teman-teman. Dan ingat sekali lagi kita harus garis bawahi kalau cerita ini benar-benar nyata, bukan fake, bukan karangan, bukan baca-baca cerita. Karena cerita seperti ini hanya ada di Kamis Malam, bukan gitu? Betul sekali. Dan pastinya kita akan menghadirkan banyak sekali cerita-cerita menarik lainnya ya. Jadi jangan lupa untuk ikuti kita terus di media sosial, Twitter, Instagram, dan juga YouTube. Atau apapun itu. Juga Spotify ya. Jangan lupa didengerin dan share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di Kamis Malam.